semuanya, melalui video ini saya akan menjelaskan tentang biofarmasetika sediaan rektal. Yuk kita simak videonya. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang biofarmasetika sediaan rektal yang meliputi anatomi dan fisiologi rektum, mekanisme absorpsi, faktor yang mempengaruhi, serta peran basis supositoria terhadap pelepasan obat. Pertama, kita bahas anatomi dan fisiologi rektum. Nah, rektum memiliki panjang sekitar 15 hingga 12 cm dengan diameter kurang lebih 4 cm saat kosong. Nah, struktur utamanya itu terdiri dari ampula rekti dan katalis analis. Dinding rektum tersusun atas 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis, dan adventia atau serosa. Nah, dari segi fisiologi, luas permukaan rektum relatif kecil, yaitu sekitar 200-400 cm persegi. Ya, jauh lebih kecil dibandingkan usus halus. Selain itu, rektum tidak memiliki villi dan mikrofili, sehingga kemampuan absorpsinya lebih terbatas. pH cairan rektal berada pada kisaran netral yaitu 7,2 hingga 7,4 dengan volume cairan yang sangat sedikit. Nah, hanya sekitar 1-3 mili. Kondisi ini menyebabkan kapasitas buffer rendah sehingga pH mudah dipengaruhi oleh sediaan obat. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme absorpsi obat melalui mukosa rektal. Mekanisme utama adalah difusi pasif transseluler, di mana obat yang bersifat lipofilik menembus membran sel mengikuti gradien konsentrasi. Selain itu, terdapat difusi paraseluler untuk molekul kecil dan hidrofilik. Meskipun jalur ini terbatas, ada juga transport aktif yang membutuhkan energi, sehingga endositosis. Namun, kontribusinya relatif kecil terhadap total absorpsi. Berikutnya adalah faktor fisiologi yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama itu isi kolon yang dapat mengejarkan konsentrasi obat sehingga menurunkan gradien difusi. Selain itu, adanya refleks deplikasi yang dapat menyebabkan sediaan keluar sebelum obat sempat diabsorpsi secara maksimal. Nah, oleh karena itu, kondisi rektum yang kosong sangat dianjurkan sebelum pemberian obat. Faktor penting lainnya adalah dryness vena rektum. Jika supositoria ditempatkan sekitar 2-3 cm dari anus, maka obat dapat diserap melalui vena hemoroidalis inferior yang dapat langsung masuk ke sirkulasi sistemik tanpa melalui hati, sehingga menghindari efek lintas pertama dan meningkatkan bioavailabilitas obat tertentu. Selanjutnya kita bahas faktor fisikokimia. Nah, kelarutan merupakan faktor utama karena obat dalam bentuk terlarut dapat diabsorpsi. Dengan volume cairan rektal yang terbatas, obat dengan kelarutan rendah berisiko tidak terdisolusi dengan baik. Koefisien praktisi atau log P juga sangat penting. Nilai log P optimal berada pada kisaran 1-3. Jika terlalu rendah, obat sulit untuk menembus membran. Sedangkan jika terlalu tinggi, obat justru terperangkap dalam basis lemak. Ukuran partikel juga mempengaruhi laju disolusi. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaan, sehingga disolusi menjadi lebih cepat. Selanjutnya adalah pengaruh basis supositoria terhadap pelepasan obat. Terdapat 2 jenis utama, yaitu basis berlemak dan juga basis larut air. Basis berlemak seperti lemang kakao bekerja dengan cara melebur pada suhu tubuh. Obat hidrofilik akan lebih mudah dilepaskan. Sedangkan obat lipofilik cenderung tertahan dalam basis. Sebaliknya, basis larut air seperti PEG bekerja dengan cara melarut dalam cairan rektal. Pada basis ini, obat lipofilik justru lebih cepat dilepaskan, sedangkan obat hidrofilik dapat terjebak dalam matriks basis. Nah, absorpsi obat melalui rektum dipengaruhi oleh kondisi fisiologis, sifat fisikokimia obat, serta jenis basis yang digunakan. Pemilihan formulasi yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas terapi. Sekian dan terima kasih.